saya naikkan kehadirat Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karena kasih-Nya kita boleh berjumpa di dunia maya ini. Salam, salam sadar. Shalom. Salam sadar. Ya, mudah-mudahan ya semoga bangsa Indonesia ini pada sadar dari kehilapan, karena banyak orang Indonesia yang lupa diri, lupa bangsa Indonesia, tapi mencintai bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Karena itu saya mengingatkan, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, jadilah kita berbahasa Indonesia. Bangga dengan bahasa Inggris boleh, karena itu bahasa internasional, karena setiap negara, kalau kita menguasai bahasa Inggris, itu sangat dihormati. Contoh, ketika saya di Arab, berbahasa Inggris sangat dihormati. Itulah sebabnya tidak ada TKW dari Filipina yang dianiaya oleh majikannya, dan tidak ada yang tidak dibayar gajinya. Kecuali TKW dari Indonesia banyak yang tidak digaji karena tidak bisa menguasai bahasa Inggris. Ya. Jadi salah sendiri yang dipelajari bahasa Arab. Itulah pengalaman saya yang dulu saya lakukan ketika di Arab, dan saya tahu ternyata bahasa Inggris itu sangat mulia di kalangan dunia. Saya ke Malaysia juga bahasa Inggris yang digunakan, bukan bahasa Arab. Saya ke Arab juga bahasa Inggris yang digunakan, bukan bahasa Arab. Begitu. Jadi bahasa Arab itu hanya bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Arab itu bahasa Arab, bukan bahasa internasional. Arab berencana ingin bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional. Itulah sebabnya di seluruh negara, agar setiap daerah itu yang mengaku Islam harus berbahasa Arab. Dengan alasan Nabi berbahasa Arab. Oke lah, Nabi berbahasa Arab, tapi itu kan untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Oleh karenanya ada ayat Al-Quran yang berkata Allah tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Jadi saya sedikit mendukung ketika ada orang Indonesia yang mengaku menjadi Nabi ke-26. Ya, Joseph Paul Jang. Karena itu memang layak sekarang muncul seorang Nabi. Karena dulu dari Yesus 500 tahun kemudian muncul Nabi yang mengaku Nabi Muhammad. Sekarang sudah 1448 Hijriah, belum ada Nabi. Makanya jangan-jangan benar Yosef Paujang itu Nabi Indonesia. Dan nanti mau hajinya ke Borobudur, ya, dari luar negeri itu, ya. Begitu, Yosef Paujang itu kalau jadi Nabi pasti diarahkan mau hajinya ke Borobudur, bukan ke Ka'bah. Nah itulah masalahnya. Nanti kalau tidak ada yang hajian ke Arab, rugi bandar. Begitu. Rugi Arab. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, terima kasih Gereja YouTube. Terima kasih semuanya yang ada di grup ini.
Ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya. Kita lanjut dalam tema umat Kristen harus menjaga kerukunan. Umat Kristen ini harus saling membantu. Yang pertama, sesama Kristen harus saling menjaga, harus saling memelihara, baik dia Kristen yang jadi pejabat, baik dia Kristen yang menjadi kasat, baik dia Kristen yang jadi pengusaha, petani, nelayan, buruh, PNS, pengangguran. Semua komit menjaga kebersamaan rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Kita tahu Kristen ini terang dunia, karam dunia. Kristen rahmatan lil alamin. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita menjadi bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita menyadari tentang kemajemukan kita NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati dan saling menghargai. Inilah bukti kita berdemokrasi. Kemudian rukun dengan pemerintah. Yang benar kita dukung, yang salah kita tegur, kita perbaiki menurut cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Persatuan dan kesatuan, pendidikan bernegara yang baik. Masyarakat Kristen ini loyal, masyarakat Kristen ini bukan pemberontak. Tidak ada demo berjilid dan setipin. Itulah sebabnya kalau ada hamba Tuhan memimpin jemaat, harus siap melayani jemaat. Kalau ada jemaatnya yang sakit, harus dikunjungi, ditengok, didoakan. Kalau ada jemaatnya yang kurang makan, kirim sembako. Kasihan, nggak bisa kerja dia karena ada COVID. Itulah pemimpin yang melayani. Jangan jadi hamba Tuhan hanya duduk manis saja di mimbar, tapi pelayanan di lapangan diabaikan. Sebagai pemimpin harus bisa melayani segala jemaatnya. Jemaat banyak coraknya. Jemaat banyak gayanya. Jemaat banyak juga akal budi. Jemaat juga yang memberikan persembahan, persepuluhan, diharuskan kita melakukan persembahan, persepuluhan agar ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Itulah fungsinya agar ada jemaat yang kekurangan bisa ditopang dari gereja. Ada jemaat yang urgen
dalam sakit penyakit atau apapun, gereja dapat menopang. Itulah tujuannya persediaan makanan di rumahku. Dan itu sudah di-manage sedemikian rupa dari zaman Tuhan Yesus. Persiapan. Dicontohkan lagi oleh Yusuf. Yusuf bisa mengatur keuangan negara. Sehingga Yusuf diangkat menjadi pejabat sebagai administrasi keuangan negara. Dan itulah yang harus kita teladani. Harus kita contoh. Jangan sampai kita melupakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Kemudian kita, lupa lagi. Sampai di mana tadi saya lupa? Kerukunan. Kerukunan, Pak. Oke. Kerukunan. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita menjadi bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Benar. Apalagi kita menyadari tentang kemajemukan kita NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati dan saling menghargai. Amin. Inilah bukti kita berdemokrasi. Yes. Oke, yang ketiga, yang terakhir, rukun dengan pemerintah. Kalau ada yang benar kita dukung, contoh pemimpin Bapak Presiden Jokowi, kita dukung. Yes. Yang salah kita tegur. Kayak Habib Rizik. Salah, wajib kita tegur. Pemerintah wajib mengatasi orang yang salah, jangan dibiarkan. Amin. Yang ingin menegakkan hukum syariat Islam tidak dibenarkan di Indonesia. Kita tegur, kita perbaiki, kita ampuni. Kalau secara rohani kita ampuni, ya, tapi secara hukum harus mereka jalani karena melanggar hukum konstitusi Indonesia. Kita perbaiki menurut cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pendidikan bernegara yang baik. Masyarakat Kristen ini memang dari dulu tidak pernah ada mengajarkan demo berjilid-jilid. Masyarakat Kristen ini yang taat. Taat kepada pemerintah, taat kepada lingkungan, taat kepada pemimpin gereja. Itulah sebabnya kita harus menjaga kerukunan. Rukun dalam arti di dalam kebenaran. Bukan rukun di dalam ketidakbenaran. Karena banyak yang rukun di dalam ketidakbenaran. Membuat suatu opini publik untuk menjatuhkan seseorang, musyawarah, rukun. Tapi kita harus rukun di dalam kebenaran. Pemimpin adalah pelayan. Pemimpin jadi harus yang ditaati itu. Jadilah kalau kita jadi rakyat, menjadi rakyat yang mentaati pemimpin. Kalau kita menjadi umat, harus menjadi mentaati yang memimpin umat. Jangan jadi golongan pihak ketiga, pemecah belah umat. Di depan tidak jalan, di belakang tidak mau. Ditaruh di tengah, yang di depan didorong, yang di belakang ditendang. Inilah biang kerok. Saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah kita sebagaimana kita bangsa Indonesia. Jangan sampai kita mengaku bangsa Indonesia, tapi lupa
pada diri kita sebagai orang Indonesia. Bahkan bahasa sendiri lupakan. Agar kita pun sebetulnya kalau memang bahasa Indonesia ini, orang Indonesia ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, saya tidak mau jadi orang Indonesia. Kalau memang bahasa Allah itu hanya bahasa Arab, maunya saya di Arab lahirnya. Jadi orang Arab. Tapi karena Tuhan jadikan saya orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Ambon, orang Amerika, itu menandakan orang berbeda-beda bahasa, beda-beda daerah, tapi tetap satu tujuan, yaitu akan kembali kepada Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang hidup. Makanya Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Jadi syarat untuk bertemu dengan Tuhan yaitu suci hati kita. Karena kita jujur, misinya kekristenan adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan, meluruskan keyakinan kepada Yesus Kristus, Allah yang benar, membebaskan dari penyembahan berhala, batu hitam, Hajarul Aswad, batu Ka'bah, serta patung benda berwujud dengan seluruh konsekuensinya. Maka bagi saya tidak ada lagi Tuhan selain Tuhan Yesus. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya di dalam nama Yesus. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, maka Mbah Dukun gak dapat tempat. Akur? Yuk akurkan dulu. Ayo kita lihat secara sederhana. Saya sandaran di tembok. Temboknya runtuh. Sayanya jatuh. Saya sandaran kepada orang kaya. Sayanya juga bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal. Jenderalnya pensiun. Saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Tuhan Yesus, Yesus tidak akan pernah miskin. Yesus tidak pernah kekurangan kekuasaannya. Maka umat Kristen, sesulit apapun yang dihadapi dalam hidup ini, Yesus jugalah tempat kita bersandar. Jelas? Nah, ini dia. Background saya perlu diperbaiki ini. Kalau begini caranya ya. Why? Nggak apa-apa Pak Kaceh, nggak apa-apa. Lanjut Pak Kaceh. Ini udah saya balikin lagi. Oh nggak apa-apa. Oke. Maksudnya ganti background benderanya atau apa? Oh. Nggak apa-apa Pak Kaceh. Ini lagi nasionalis banget ini. Ini Iya, kayaknya iya. orang-orang udah mulai komen-komen dengan mengatakan nasionalisme. Silakan lanjut Pak Kaceh. Iya. Wih. Okay. Aduh, hilang NKRI-nya, nggak apa-apa lah. Iya. Selama ini kita iman dalam ucapan, tetapi sekuler dalam perbuatan. Di gereja Yesus ada, di kantor Yesus tidak ada, maka korupsi merajalela.
Di gereja Yesus ada. Di pasar Yesus tidak ada. Maka timbangan tetap curang. Ini mungkin orang dagang ya, pasar. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, di situ jugalah Yesus berada. Amin. 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 Iya. Nah, ini dia backgroundnya ya. Zaman boleh berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aduh. Karena iman kita hidup, dalam iman kita kembali menghadap Tuhan Yesus Kristus. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya. Hati sering kosong, iman dangkal, akidah rapuh, moral rendah, hanya diiming-imingi dengan kawin janda heran, langsung mualaf. Itu banyak terjadi. Kemudian muncul orang pintar, cuma sayang, tidak benar. Indonesia kita akan rusak kalau diurus oleh tapi tidak benar. Kalau orang cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering terjadi. Korupsi, penindasan, penipuan, pungli, dan lain sebagainya. Kita perlu orang pintar, tapi kita lebih perlu orang-orang benar. Seperti Pak Jokowi, ya, orang benar. Gitu. Ini background saya selalu. NKRI aja nggak apa-apa tadi Pak Aceh. Iya. Nah, tapi Pak Acehnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah. Iya. Yang disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau. Pengacara antri yang bayar, yang bela. Tapi saudara lihat, si Haji Muhammad Cornelius dari Ciamis, Jawa Barat, terseok-seok mencari keadilan sampai hari ini. Urusannya masih remeng-remeng. Harus pindah-pindah alamat, harus pindah-pindah tempat demi membela Injil. Harus kita perbaiki sekarang ini. Ya. Kenapa? Sederhana, tidak ada pulus. Muhammad kece miskin. Kata santri yang melakukan, Muhammad kece termasuk golongan miskin. Emang benar. Miskin dunia, miskin kejahatan. Begitu. Ada pulus, mulus. Tidak ada pulus, manpus. Itu kata Jainuddin. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu ini. Maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan hati nurani, biar bertentangan dengan publik opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah yang bela, yang dibela. Kalau seperti inilah hukum kita, maka keadilan hanya harapan palsu belaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meluruskan keyakinan
memantapkan akidah, meneguhkan iman kita. Intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kalau iman sudah digadai, apalagi yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Harta kita berharga, belum ada artinya jika dibandingkan dengan iman. Kalau ilmu melepas dari nilai keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur. Menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadinya. Seperti banyak orang yang teriak di YouTube melakukan sumpah serapah, bahkan mubahalah. Sering terjadi tumpang tangan, tumpang Al-Quran. Sumpah kalau saya ini salah, sampai 7 keturunan anak cucu saya dibikin menderita. Itu sombong. Saya sudah sekarang kan mendekam di Hotel Prodeo. Ini tuh akibat miskin oleh Tuhan karena sumpahnya, mubahalahnya dia. Saya bermubahalah. Ya, yang baru pulang dari Arab juga di Hotel Prodeo sekarang mati. Dia mempunyai karunia menikmati Hotel Prodeo. Ya, biarkan saja biar bertobat. Kedudukan kita punya nilai belum ada artinya ketimpang dengan nilai-nilai keimanan. Jabatan akan bernilai kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun zaman ini. Alkitab membimbing kita. Sesungguhnya mereka sendiri dalam diri mereka itu state of mind. Cara kita berpikir, cara kita mengatasi persoalan. Saudara-saudara di seluruh tanah air Indonesia, misi yang kedua kekristenan, setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan tadi, membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dulu manusia dibedakan oleh faktor keturunan, oleh faktor harta dan benda. Para kaum wanita harusnya Kenapa? Karena para wanita memiliki derajat yang sama dengan kaum pria dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga banyak kaum ibu yang menjadi kepala sekaligus ibu rumah tangga. Ini janda kayaknya nih. Tidak sedikit wanita yang duduk di parlemen, jadi pejabat, bahkan jadi presiden. Contoh, dulu Ibu Megawati jadi presiden, dan Puan Maharani, dan ada lagi Ibu Sri Mulyani. Itu kan perempuan-perempuan yang punya karir yang luar biasa, duduk di parlemen. Ibu Retno Marsudi jadi menteri luar negeri, begitu. Nah, inilah derajat kaum perempuan Kristen mempunyai kesamaan hak. Paulus yang mengajarkan dalam bahasa Arab, inna Yesua la yang duru, ya, Tuhan Yesus mengatakanmu, gayamu, hartamu,
Tetapi yang Tuhan Yesus lihat itu adalah hatimu. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Jadi satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adalah mensucikan hati. Jangan mengotori hati. Karena hati itu adalah mahkota. Inilah yang bisa disampaikan pada malam hari ini tentang umat Kristen menghadapi kesulitan, tetap jaga kerukunan. Jangan sampai umat Kristen gontok-gontokan. Jangan sampai umat Kristen ini bahagia suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suci hatinya bersama Allah. Makanya kalau ada yang suci hatinya, hati-hati. Perbicaraannya, perkataannya akan terjadi. Doa orang benar, bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan, akan besar kuasanya. Cukup orang beriman itu hanya berdoa. Dan Amen. dengan doanya, corona ini akan segera sirna dari Indonesia. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, Amin. yang rupanya kurang cantik dipercantik, ya, diperganteng. Pokoknya yang miskin diperkaya, Tuhan itu janjikan. Karena 1 Korintus 2 ayat 9, di situ dikatakan, boleh ditampilkan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Nah, di situ apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, ayat 9. Nah, itu. Tetapi seperti ada tertulis, ini sudah tertulis loh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dengan ayat ini, saudara, fokuskan kita mengasihi Tuhan. Berbicara di YouTube Amin. bukan hanya karena mencari materi semata, tapi kita harus mengasihi Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Amen. Ya, dalam hidup kita, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Jangan Haleluya. takut menyampaikan kebenaran, nggak usah takut. Ya. Kenapa? Ada yang matinya jatuh dari Sriwijaya Air, ada yang matinya kena peluru, tertembak, perang. Soal kematian itu soal proses. Tapi setelah mati, kemana kita akan pergi? Apakah kita akan menghadapi malaikat yang menanyakan, man robuka, siapa? Ya. Apakah akan menanyakan siapa agamamu? Untuk apa di akhirat agama? Nggak butuh. Agama itu tujuannya untuk kepentingan kehidupan. Untuk kepentingan kekuasaan. Itu agama. Makanya jadikanlah agama itu untuk hidup. Jangan sampai hidup untuk agama. Keliru kalau orang hidup untuk agama. Agama itu untuk hidup. Yes. Ya, YouTuber untuk hidup. Amin. Biar dapat monetize. Itu untuk hidup. Jadi agama, dakwah, khotbah biar dapat PK. Ya, ustadz juga yang direbutkan ampau kemana-mana. Makanya dipertahankan oleh ulama. Jadikanlah agama itu untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Agama untuk hidup, biar mudah mencari uang tanpa capek cuma ngomong doang, tapi ngomongnya yang benar. Membangun saudara. Ya, YouTube juga. Nomor 9 jurnalistik juga menjaga internasional, harus menjaga.
Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu di publik dengan memprovokasi orang supaya bermusuhan. Harus menjaga kode etik. Media wartawan-wartawannya harus jaga kode etik. Jadi harus menjaga. Jangan melivekan orang lain hanya untuk diolok-olok tanpa izin lagi, pakai bahasa lain. Ya, tapi diprovokasi biar panas dunia. Cobalah saudara sadar dikit, jangan sampai dunia ini kenapa angkat tangan jadi bahas. Bapak baca. Iya, kan jangan diterolok, jangan diprovokasi supaya dunia panas. Jadilah wartawan yang membuat perdamaian dunia. Nah, itu tugas wartawan. Jangan masalah Paul Jang disiarkan memprovokasi supaya ditangkap di mana-mana. Kan begitu, saudara. Kalau berani debat dengan logika, dengan debat dengan fakta, datang dengan Muhammad Kata dialog. Ayo melalui Zoom. Ayo. Muhammad Kata mau nanya siapa nabi yang paling dekat dengan jin? Kayak gitu aja. Suruh jawab itu. Karena ada di dalam jin, di dalam salib itu ada jin. Haleluya. Bukan begitu. Di dalam salib itu nggak ada jin. Kenapa? Karena di dalam salib itu adalah horizontal dan vertikal. Horizontal adalah habdul minallas, vertikal habdul minallah. Jadi hubungan antara sesama manusia itu horizontal, vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Makanya orang Kristen kalau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu, kunci jendela. Berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuh, jadi jangan salahkan kalau pengikut Yesus itu di dunianya enak-enak, senang-senang, mobilnya banyak, rumahnya bagus. Cuma sayang tidak boleh punya istri banyak, itu saja. Ya, karena diberkati Tuhan, di bumi seperti di surga. Jangan, surganya nanti di akhirat. Nggak ada. Di dunia aja menderita, bagaimana mungkin di akhirat di surga, di akhirat jadi surga? Nggak mungkin. Kenapa saya katakan nggak mungkin? Alamatnya yang nggak tepat. Contoh. Ini alamat contoh ya. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian para ustadz membacakan hadis dan fikih. Kan nggak nyambung. Diperintahkan oleh Al-Quran supaya manusia itu mengikuti kitab Taurat dan Injil. Ikuti Taurat dan Injil. Karena surat Al-Maidah ayat 46 dikatakan, di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi. Itu dia. Jadi ada petunjuk cahaya yang menerangi. Kalau mengikuti Taurat dan Injil. Ada apa di dalam Taurat dan Injil? Yaitu ada Yesus. Yesus sang juru selamat. Satu-satunya sang juru selamat hanya melalui Yesus. Sebagaimana dikatakan Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi satu jalan yang menuju ke surga hanya melalui Yesus. Satu jalan yang menuju ke neraka yaitu melalui nabi yang berteman dengan jin. Ya.